teman-teman, ini pas bareng-bareng nih kita ngobrol dan sekaligus nyobain All New E3 Hybrid. Nah, bagaimana sih untuk fitur-fitur, terutama untuk apa jenenge nyeting di MID-nya untuk setting yang namanya jarine iso mematikan mesin pada saat kita berhenti, contohnya di lampu merah. Auto stop. Nah, engine auto stop, start stop, jadi bisa mati otomatis dan bisa juga langsung nyala secara otomatis dengan bantuan generatornya ya Mas Vin ya? Ya. Nah, Ya, intinya auto stop ini settingan ini difungsikan sesuai kebutuhan. Kalau kita pengen lebih mengutamakan hemat bahan bakar, nah nanti di settingan itu bisa kita setting di ekonomi. Jadi nanti untuk settingan ekonomi pada saat auto stop dia bekerja di lampu merah, itu waktunya mesin mati lebih lama, sehingga nanti bisa mengirit bahan bakar. oh berarti ini ada beberapa pilihan. Iya. Defaultnya pun bisa dirubah jadi settingan 1, 2, 3 itu contohnya ya? Iya, settingannya ada 3 itu tadi, settingan ekonomi, settingan standar, sama settingan comfort. Nah, kalau settingan yang tadi yang settingan ekonomi ya, kalau kita memang selain mengutamakan kita mau ekonomi lah ini. Tapi kalau untuk settingan comfort, nah itu tujuannya adalah supaya kita lebih nyaman. Cuma nanti untuk fungsi hybridnya agak berkurang berarti kan, sehingga lebih boros sedikit, bensinnya lebih istilahnya lebih boros daripada kalau kita pada saat setting ekonomi. Maksudnya berarti memboroskan atau bukan memboroskan, jadi perannya hibridnya dikurangi karena hibrid ini kan memang ya ada 2 kan. Dia membantu tenaga pada saat akselerasi. Yang kedua, dia menambah irit bahan bakar pada saat mobil berhenti, itu kan tidak memerlukan tenaga mesin, sehingga mesinnya dimatikan supaya bensinnya lebih irit lagi, tidak beroperasi, berarti bensinnya nggak berkurang ya, nggak dibakar. Betul, nggak dibakar, sehingga kalau settingan ekonomi otomatis nanti auto stopnya akan bekerja lebih lama sesuai kebutuhan daripada pada saat kita berhenti di lampu merah. Gitu. Berarti tinggal nanti kita tentukan aja pilihan settingannya mau seberapa, senyamannya kita, secocoknya kita mengendarakan mobil ini. Mau settingan yang apa? Ini untuk sementara kalau pada saat kita menerima mobil baru saat kita beli, itu settingannya ke settingan standar. Defaultnya standar itu? Iya, defaultnya standar. Nanti kalau sesuai kebutuhan pengguna, kalau saya pengennya irit, nah nanti disetting di settingan ekonomi. Nah ini pas kebenaran pas mau berhenti nih kita ini. Nah pas lampu merah. Ini settingan standar ini ya. Ini standar. Kita berhenti. Benar, mesinnya mati loh ini. Tapi syaratnya tetap 5. Ini saya hitung berapa lama ya. Ini dihitung berapa menitannya. 10, 15, 20, 25. Ini saat di lampu merah ya. Jadi nanti sesuai kebutuhan, kalau lampu merahnya panjang 30. Moga aja belum 35, sampai hijau lampu depan. 40, 45, 50, 55, 60. Sudah 1 menit. 1 menit berlalu. Sudah 1 menit. Kita tungguin sampai 5, 10, 15, 20. Kayaknya kita harus jalan. Kita jalan dulu aja ya. Sampai ke 25, sampai ke 1 menit 25 masih off ya. Masih off. Ini settingan standar. Tadi kita nyoba yang settingan ekonomi karena keburu
baterainya. Oh, baterainya. Keburu baterainya strip 2 hidup sendiri ya. Tadi udah di menit berapa tadi? Oh enggak, karena tadi kan udah jalan. Enggak, yang setting. Oh, yang awal ekonomi. Ini tadi karena keburu lampu. Nah, ini mati. Kita trial lagi nih. Ya, tapi mulai gedenya baru lagi. Nanti kita cari di pemberhentian aja. Ini kita ngecas baterainya supaya bannya lebih tinggi dulu aja. Ya. Karena kan memang syaratnya untuk bisa mengaktifkan yang namanya off mesin atau stopnya itu baterai indikatornya di sini harus 3 bar. Nah, 3 bar itu minimal yang harus diperlukan. Dan kalau juga 2 bar nggak fungsi dia stopnya ya. 2 bar itu dia nanti di MID-nya ini ada indikatornya, warningnya kalau menginfokan itu tidak bisa dijalankan untuk engine stopnya secara otomatis. Syaratnya ada lagi, seatbelt harus terpasang nih seperti ini, dipakai yang benar, terus pintu juga harus tertutup rapat. Nah, satu lagi apa ya, kap mesin. Nah, kap mesin bener ya Mas Adnan ya, kap mesin depan itu harus tertutup rapat juga. Wah, tidur itu yang di belakang. Ini nyala? Ini nyala barusan, engine start. Nah, tapi nggak dihitung berapa lama. Apa namanya, kita coba ya, trial sekitar 1,5 menit 2 menit ya. 1,5 menit bisa ini. Mungkin nanti kita coba pastikan. Ini masih 3 bar, berarti itu tadi memang lamanya saat settingan standar ya. Udah hijau. Berarti fitur hybridnya ini ya lumayan membantu untuk memberikan tambahan tenaga pada saat kita akselerasi ya Mas Vidi ya, benar Pak? Iya betul. Jadi tidak menggantikan mesinnya. Tidak bisa. Ini kalau kita golongkan ya. Jadi untuk hybrid itu kan sebenarnya ada 3 macam. Nah, di sini itu kalau untuk yang punya kita itu adalah hybrid model paralel. Paralel. Jadi paralel itu sumber tenaganya 2. Terus kalau tenaga utamanya tetap adalah mesin bahan bakar ya, mesin pembakaran ya. Untuk sebagai pembantunya itu adalah motor listrik. Nah, dia hanya membantu. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, itu paralel. Nah, kalau tadi saya bilang kan ada 3 macam kan hybrid. Yang pertama itu hybrid seri. Hybrid seri itu sama, seri itu sumber tenaganya adalah 2, tapi yang sumber untuk menggerakkan mobil itu adalah motor listrik. Pakai full motor listrik, sedangkan mesinnya itu combustionnya itu hanya sebagai genset. Jadi dia mengisi baterai sebagai genset, mengisi baterainya. Berarti tetap ada mesin utama dari bahan bakar itu ya? Itu namanya hybrid seri. Kalau yang masuk di Indonesia yaitu yang Nissan Kick ya. Nissan Kick itu teknologi itu sebenarnya udah lama dipakai oleh lokomotif ya. Lokomotif kan sama seperti itu, dia menggunakan motor sebagai gensetnya adalah dieselnya. Nah, kalau yang Nissan Kick itu mesinnya sebagai genset, terus untuk menggerakkan mobilnya menggunakan motor listrik. Itu yang hybrid seri. Nah, kalau yang paralel punya kita ya. Nah, kalau yang terakhir adalah hybrid seri paralel. Seri paralel itu ada saat tertentu sebagai sumber penggeraknya adalah motor listrik. Ada saat tertentu sumber penggeraknya adalah pakai mesin combustion. Masih ganti-gantian, bisa ganti-gantian. Bisa sesuai kebutuhan. Bahkan untuk kalau membutuhkan tenaga besar ya itu dua-duanya bisa kerja barengan. Nah, itu namanya seri paralel. Nah, ini kalau teknologi itu sih selama ini yang di Indonesia yang ada yang udah pakai itu ya Prius ya, punyanya Toyota sama ada Honda juga ada. Itu menggunakan yang seri paralel. Tapi yang kalau kita mau pakai pilih yang mana ya tergantung harga ya. Kalau mau yang komplit ya pasti harganya lebih mahal. Tinggal kebutuhannya dan keinginan untuk membelinya. Kalau Suzuki ini memang tujuannya adalah ingin memaksimalkan kinerja daripada mesin yang disematkan di All New R3 dengan cara
mengambil tenaga yang sudah terbuang. Yaitu tenaga yang terbuang itu kan pada saat deselerasi nih. Pada saat kita melaju, gasnya dilepas. Nah, itu kan deselerasi itu. Nah, itu kan kerugian tenaga. Penurunan kecepatannya itu. Atau pada saat kita ngerem. Nah, itu juga kerugian tenaga. Tenaganya yang hilang itu yang terbuang itu diambil untuk mengisi baterai. Daripada kebuang sia-sia, mending ditangkap ya. Ditangkap oleh ESG sebagai generator, terus disimpan di baterai. Nah, pada saat sudah penuh diperlukan, nah dia membantu mendorong pada saat akselerasi, pada saat pedal gas diinjak. Nah, itu. Berarti pada saat kita jalan langsam nih, stabil gitu, kita nggak pakai eksplorasi gitu? Full tenaga mesin. Oh, listriknya berarti nggak bantu? Listriknya nggak bantu. Karena ini kalau pada saat istilahnya apa ya? Pada saat cruise ya, itu kan gasnya tetap langsam ya. Nah, itu memang mesin pada saat dia beroperasi paling irit memang, tenaganya paling irit sehingga nggak perlu dibantu oleh motor. Tapi pada saat kita menekan gas lebih dalam, itu kan kita berarti butuh tenaga lebih. Nah, itu dibantu oleh motor. Berarti pas akselerasi sangat efektif sekali. Berarti motor ini membantu pada saat mesin butuh dorongan lebih kuat. Terus tadi kelebihan yang kedua, akinya ini dipakai untuk apa juga? Nah, pada saat kita di lampu merah kan kita nggak perlu putaran tuh. Nah, mesinnya dimatikan, otomatis bahan bakar berhenti, bahan bakar tidak terkonsumsi. Nah, kinerja listrik di semuanya dipenuhi oleh baterai. Oh, berarti seperti head unit, tampilan MID ataupun speedometer, semuanya AC itu gitu disuplai oleh baterainya. Mesinnya berhenti supaya bensinnya tidak ngalir kan? Benar. Mengefektifkan seperti itu, memaksimalkannya dengan cara seperti itu. Oh, berarti ya lumayan bantu. Ya, ini sangat membantu sekali. Makanya ini tadi kita mau setting di mana nih? Kalau kita mau bener-bener mau fokus di iritnya bahan bakar ya, kita tadi setting di posisi settingan yang ekonomi. Kalau yang biasa standar, ya settingan standar. Kalau yang pengen nyaman, lebih nyaman lagi ya yang di settingan convert. Nanti tinggal kita setting masuk ke MID-nya sini ya, udah ada tampilannya, kita putar-putar tombol di sini kiri kanan. Nah, ini ya ada dua. Nanti kita settingannya kita coba kita praktekkan nanti untuk settingan. Kita mau setting gimana? Iya. AC-nya ini lama-lama jadi nggak dingin ya? Atau kalau dinginnya sih tetap dingin karena memang dipantau oleh modul ya. Hanya saja memang berkurang karena kalau pada saat mesin berhenti tidak berputar itu kipas AC tetap nyala, jadi hembusan tetap ada, itu mengembus daripada yang di sisi AC evaporatornya, tapi kompresornya yang tidak bekerja karena kompresor kan ikut putaran mesin kan, sehingga tidak menghasilkan butiran es kan. Berarti kalau boleh dibilang kalau kelamaan juga lama-lama yang AC-nya itu lama-lama berkurang juga dinginnya yang di jalurnya itu ya. Kalau terlalu lama nanti juga nggak dingin akhirnya kan. Karena kompresornya nggak ikut jalan. Tapi memang sudah disetting sih. Saya belum tepatnya berapa menit belum tahu, nanti kita coba tes bersama. Tapi kalau yang setelan ekonomi bisa jadi mungkin sampai 3 menit. Bisa ya? 3 menit berapa? Ya, kita coba. Tadi kan sempat kita nyoba, kebetulan di menit kedua 245 ada di sini. Ya, 245 sudah nyala karena baterainya sudah 2 bar kan. Nah, itu sudah istilahnya syaratnya sudah tidak terpenuhi, akhirnya mesinnya otomatis hidup. Berarti itu sama juga jadi pengaman juga biar baterainya nggak sampai kehabisan daya. Betul. Gitu ya. Oh, jadi nggak takut sampai baterainya itu kehabisan, nggak kuat hidup lagi, itu nggak mungkin. Ya, jadi ini istilahnya semua dikontrol sepenuhnya oleh kontrol modul supaya aki litiumnya ini bisa memaksimalkan kinerja, tidak sampai tekor. Karena syaratnya tadi kalau dia masih sudah di bawah 40%, otomatis mesin akan menyala sendiri untuk ngecas baterai. Berarti serah perlu wedi lah, nggak perlu takut lah. Makanya istilahnya jadi
smart hybrid. Smart hybrid. Oke. Saking smartnya, jadi nggak mungkin nanti kalau kita mengaktifkan sistem itu jadi akinya tekor tuh nggak mungkin. Oke. Kecuali kalau dimakan umur usia. Nah, bisa nggak? Kalau baterai di lithium di sini kemarin juga udah disampaikan bahwa garansinya adalah sampai 5 tahun atau 100.000, mana yang tercapai lebih dulu. Terus kalau kita ngomong masalah lifetime, lifetime-nya untuk baterai lithium itu bisa sampai 10 tahun. Oh iya, masih lama ya, sekali. 10 tahun Cukup lama berarti kan. Ya. Baterai 10 tahun. Untuk yang baterai lithium ya. Kalau yang baterai basah, yang baterai utama tetap sama seperti garansi sebelumnya. Untuk garansi baterai itu adalah 1 tahun atau 20.000. Mana yang tercapai lebih. Kita ngobrolin seandainya ya Mas Wid ya. Terus baterai lithiumnya ternyata kan pas rusak. Apakah itu fungsi tadi seperti untuk mematikan mesin itu tetap berjalan atau tidak ya? Seumpama gini, gitu. Aman, saya jamin aman. Jadi kenapa aman? Karena gini, sistem hybrid ini sebelum dia beroperasi itu dia booting dulu, dia cek dulu, cek semua syarat terpenuhi, dia baru jalan. Berarti kalau bilang baterainya rusak kan, berarti kan syaratnya nggak terpenuhi, sistem dinonaktifkan. Sehingga yang bekerja adalah mesin biasa, sama seperti all new R3 yang lain yang tanpa hybrid. Gitu. Jika salah satu sistem yang komponen yang ada di sistem hybrid itu tidak terpenuhi, syaratnya nggak terpenuhi, maka sistem dibatalkan, tidak bekerja. Terus mesinnya bekerja seperti mobil biasa, tanpa ada tambahan hybrid, gitu ya. Tapi kalau semua komponen siap, ready, contohnya tadi baterainya harus minimal lebih dari 2 bar, terus pintu ditutup tadi, ada sabuk pengaman dan sebagainya, semua difungsikan. Terus fungsi auto stopnya tidak diaktifkan, tombolnya tidak off, tidak ditekan, berarti dia akan berfungsi, auto stopnya akan bekerja. Nah, ini akan kerja kan ini. Oke, begitu kita berhenti itu dia otomatis akan. Coba ini kita lihat berapa detik settingan standar. Kalau nggak nyampe jalan. Nanti kita coba berhenti khusus saja, ini baterainya biar isi dulu. Oke, ini mode standar 10. Kita tunggu sampai berapa lama 15. untuk mesin tetap kondisi off. 20. Sudah 20 detik kita berjalan. 25. 30. Ya, hembusan angin tetap jalan. 35. 40. Sudah 40 detik. 45. 50. Hampir 1 menit. 55. 1 menit. Sudah 1 menit ini. Ya. 5. 10. 15. 20. Tadi sampai 25 berhenti ya. 25. 30. 1 menit 30 detik masih jalan. 5. 40. 45. Hampir 2 menit. 50. Kondisi masih off. Mesin masih off. 55. 2 menit. Udah 2 menit. Masih mati mesinnya. Mau ke ekonomi ya? 5. Ya.
10 2 menit lebih. 15 20 25 30 35 Udah 2,5 menit tuh. 40 Lama juga. 45 50 55 3 menit. Ya, 3 menit. Oh, Ah 3 iya, menit. 3 menit. Ini kita Ya. ekonomi kita ya. Standar. Oke, baru standar. kita cek Coba ya. cek, kita Barusan masuk di settingan apa? Oke, kita turunkan Is AC. is AC. Oke, oh standar. Standar. Ya, Jadi ini ekonomi pasti lebih lama berarti kalau di setting ekonomi. Barusan Tadi yang standar. convert itu cuma berapa? 35 ya? 15. Hah? 15 detik. Iya. Maksudnya Masa 15 detik? Iya, tadi. 45 detik. Kita coba, tadi ekonomi belum ya? Ekonomi yang belum. Oke, kita masuk ke setting Berarti yang ekonomi Ada 3 telu. bar. Nah, Set. siapkan. Oh, Pak. Ada bener ini parkirnya ini. Hybrid lagi. Oke, kita berhenti di sini. Oke, kita berhenti 1, 2, 3. Ya, mulai ngitung. Gitu Mas Im? 5 10 terbangunin ya. Saking lamanya bisa tidur. 20 25 30 35 Bisakah sampai 5 menit? 40 Tadi dicoba bisa 3 menit 45 untuk standarnya. 50 Nah, kita lihat ekonomisnya sampai berapa. 55 60 1 menit. Oke, sudah 1 menit. 5 10 15 20 25 30 35 Masih dingin kok. 40 AC-nya. Oke. 45 Masih enak. 18 derajat. Kipasnya di bawah 2. 2 menit. Oke, sudah 2 menit. 5 10 15 20 Harus 25 menyala ya. 30 35 40 45 3 menit. 3 menit. Lanjut lagi. Kok 3 menit? Ini tetap itu loh. Rata apa-apa itu. Oh 3 menit. Ini saya pengen Oh, belum. Gimana? Kamu
kode. Yes. Yuk. 5 Ulang nih lah. 15 20 25 30 35 40 45 50 55 1 menit 1 menit. 5 10 15 20 25 menit 5 10 15 20 25 30. Oh, kacek setengah menit. Apa ini ya? Loro setengah karo 2,5 sama 3 menit. Yes. Tapi gue ya mengkacau Nah. setengah menit tak ya. Kalau standar tuh 2,5 menit. Kalau ekonomi itu 3 menit. Oke. Kalau convert 45 detik. Oh ya, wes. Tadi sudah terbukti convertnya itu 45 detik. Untuk standarnya tadi berapa? 2,5 menit. 2,5 menit. 2,5 menit dan ekonomis itu di 3 menit. Oke, itu teman-teman bisa trial coba. Jadi untuk settingannya yang mana dibutuhkan sesuaikan saja melalui dari settingan di MID. Nyaman Etika hybridnya. Sekarang masuk ke cara setting. Oke, di sini kan ada tombol 2 nih. Nah, di speedometer kita tekan yang kanan saja. Yang kanan tekan tahan 3 detik lah kira-kiranya. Tahan, lepas. Nah, terus kita turun ke bawah karena ada beberapa menunya. Untuk settingnya tadi putar ke kanan bisa, kalau ke kiri juga bisa naik. Nah, ini kita putar ke kanan, dia akan turun. Nah, masuk ke IS atau IS AC. Nah, AC ini di sini. Tekan untuk memilih. Oke, nah ini pilihannya, mau standar, mau ekonomi ataupun convert. Jika udah ketemu mau ekonomi nih, tadinya kan ini standar, kita masuk ke ekonomi, tinggal pilih, tekan saja. Nah, ini sudah berubah settingan ekonomi. Kita lihat nih, nah ekonomi kan. Oke, begitu cara settingnya, friends. Balikin standar. Oke, kita balikkan ke standar. Sip, selesai. Thank you. Oke. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam Tech Channel.